Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Manusia sering disebut sebagai jagat alit atau semesta kecil. Manusia ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah ego. Ego itu sendiri adalah terdiri dari tubuh, pikiran, dan perasaan. Yang kedua yaitu Tuhan atau semesta besar, jagat ageng, Allah, Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Sekerta, Sang Hyang Dumadi, Sang Hyang Tunggal, Yahweh, Sang Hyang Taya, atau apalah namanya, itu juga terdapat pada manusia. Dan Tuhan dan segala nama-namanya itulah yang sebenarnya itu jagat ageng, jagat gumelar, atau ya apalah. Jadi di dalam diri setiap manusia itu ada Tuhan. Makanya manusia itu sangat powerful, memiliki kuasa untuk kun fayakun. Ya, seperti itu. Di dalam diri manusia yang disebut ego, pikiran, perasaan, dan tubuh itu adalah memiliki konsep. Dan konsep inilah yang membuat ramai. Jadi karena ego itulah menjadi ramai. Karena tanpa ego di sana hanya ada Tuhan, Allah, dan semua nama-namanya itu. Hanya Dia sendiri yang ada kalau tanpa ego. Bisa dibilang hanya aku sendirilah yang ada. Aku itu bukan ego. Bukan ego, bukan konsep-konsep itu. Semua yang dikenali pikiran, semua yang ada di dunia ini adalah konsep. Sedangkan diri kita yang disebut Tuhan, Allah, dan semua nama-namanya itu tanpa konsep. Jadi tidak bisa dijelaskan. Karena pikiran itu sendiri adalah konsep. Pikiran itu adalah ego. Jadi sepikiran selamanya tidak akan bisa membagikan tentang Tuhan yang ada pada dirinya itu pada diri-diri yang lain. Tidak bisa. Hanya bisa dialami oleh setiap manusia. Setiap manusia. Ya, seperti itu. Tanpa konsep dan tanpa apa-apa. Roh, jiwa, dan semuanya itu juga konsep. Dalam konsep, di dalam tubuh kita ini ada roh yang seolah-olah kalau pikiran berpikir, pasti roh ini ya menyerupai wujud fisiknya, menyerupai wujud manusianya. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada pemisah antara yang di dalam diri yang disebut roh itu dengan segala sesuatu yang ada di luar tubuh itu. tanpa ada jarak pemisah.
dekat tanpa bersentuhan, jauh tanpa jarak. Itu konsepnya seperti itu. Konsep. Dan kebenarannya tidak bisa dibagikan. Ya, sedikit tentang manusia itu, tentang diri kita sendiri, diri masing-masing. Lalu mengapa masing-masing dari diri kita ini belum bisa menyadari Tuhan atau apalah namanya itu, yang sebenarnya itu ada pada diri kita, yang sebenarnya ada pada diri kita. Kalau dianalogikan, itu seperti air sungai yang keruh. Diri kita ini adalah air yang sebenarnya itu jernih, tanpa debu, tanpa kotoran. Lalu kita menjadi satu, akhirnya disebut dengan air yang keruh. Dan ketika kekeruhan itu mengendap, maka ya airnya terlihat. Ya, kalau dianalogikan seperti itu. Air itu adalah diri kita yang sebenarnya, sedangkan si keruh itu yang mengendap itu adalah ego kita yang berisi pikiran, perasaan, dan tubuh. Dan ketika kekeruhan yang mengendap itu dan air yang bersih itu bercampur menjadi satu, disebutlah manusia. Ada sebuah perkataan, aku adalah rahasia manusia. Aku adalah rahasia manusia, dan manusia itu adalah rahasiaku. Nah, kurang lebih muter-muternya di situ nanti, nggih. Seperti air yang keruh itu. Ya, hanya sedikit intro. Karena itu ada hubungannya dengan yang ingin saya bagikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah konsep terakhir dari sebuah agama, konsep terakhir dari semua agama. Semua agama tanpa terkecuali berbeda-beda, tapi tetap esa, satu atau tunggal. Bisa kita sebut dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum ada Eka, di sana ada Bhinneka. Bhinneka itu kita Eka kan. Sebelum ada Ahad, di sana ada Ahadiyah. Ahadiyah itu pengahatan, ya sama. Cuma beda bahasa, beda kalimat. Ya, karena sebuah agama atau kepercayaan itu yang di Nusantara ini berasal dari berbagai macam daerah. Islam ya dari Timur Tengah, Katolik ya dari mana itu? Ya dari sana, Hindu ya dari sana, Buddha ya dari sana, bercampur menjadi satu di sini. Dan dalam setiap agama itu, entah itu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, dan maupun kepercayaan minoritas yang ada di Indonesia, semua memiliki konsep terakhir yang sama, yaitu
Bhinneka Tunggal Ika, Qul Huwallahu Ahad, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Manunggaling Kawula Gusti. Ya, seperti itu. Sama. Lalu mengapa di Nusantara ini kalau kita lihat ada beberapa yang dikatakan itu ulama. Kalau kita lihat saat ini, beberapa dari ulama-ulama itu menentang Pancasila dan ingin membuat negara sendiri. Ya, entahlah. Ulama yang ada di Nusantara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ulama yang pintar dalil, bahasa kerennya ahli kitab. Contohnya saya belum bisa menyebutkan karena di Indonesia ini masih angker tanda kutip. Yang kedua adalah ulama yang pintar dalil sekaligus tahu tentang Allah, tentang Tuhan. Contohnya yang paling terkenal, sangat terkenal, Gus Dur. Yang ketiga adalah ulama yang tahu Tuhan saja tanpa bisa berdalil. Dalilnya sedikit, soalnya ya pengetahuan tentang dalil oleh pikirannya itu ya cuma sedikit. Contohnya Bung Karno dan banyak yang lain. Beliau itu paham tentang Tuhan. Tapi kalau dalil itu kan bahasa Timur Tengah, yang diambil dari bahasa Timur Tengah. Iya kah? Tidak tahu. Tapi kecenderungan kata dalil itu pasti dari Timur Tengah. Mereka dalilnya dalil bahasa lokal, bahasa Nusantara. Tapi beliau berdalil, tahu apa yang dimaksud oleh dalilnya itu. Ya, seperti itu. 3 ulama yang ada di Nusantara. Dan mereka yang berusaha meruntuhkan Pancasila, berarti ya ulama nomor 1, yaitu ulama yang ahli dalil saja. Dan ketika ditanya Tuhan, ya belum tahu. Tapi posisi mereka berada di atas, bahkan dijadikan sebagai panutan. Ya enggak apa-apa, mereka sama seperti kita, ya masih belajar. Dan di dunia ini kan ada selalu hitam dan putih, mengambil perannya masing-masing. Hitam dan putih itu selalu seimbang. Karena itulah kehidupan, saling memberi dan saling menerima. Di dalam sebuah agama yang kita anut, yang kita percayai, sebelum kita bisa menemukan Bhinneka Tunggal Ika itu, ya kita akan terjebak pada ego kita sendiri, dan kita belum bisa menemukan Tuhan Allah, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Taya, Yahweh,
Tao atau ya apalah namanya itu, sebelum bisa menemukan itu di dalam diri kita, ya kita akan terjebak pada ego kita sendiri, yaitu pikiran, rasa, dan tubuh. Kita belum bisa melepaskan diri kita dari ego itu. Seperti saudara-saudara kita yang ulama nomor 1 itu, yang hanya pintar berdalil saja, dan ketika ditanya Tuhannya ya nan jauh di sana, karena belum bisa menemukan Bhinneka Tunggal Ika dalam agama kepercayaannya. Kesimpulannya tentang apa yang saya bagikan ini, di setiap agama itu terdapat Bhinneka Tunggal Ika, dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Ya, seperti itu. Dan kita dituntut untuk belajar tentang itu, tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada kepercayaan agama kita masing-masing. Ya terserah. Kalau bagi diri saya sendiri itu sebuah tuntutan, bagi diri-diri yang lain ya terserah. Dan apakah kita berpikir kalau pendahulu-pendahulu kita itu zaman dulu yang mencetuskan kata-kata Bhinneka Tunggal itu lebih bodoh dari kita, sehingga saat ini kita menyalahkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Apakah kita berpikir seperti itu? Apakah beliau-beliau itu orang bodoh? Ya kan, seperti itu. Kita merasa lebih benar daripada yang lain, padahal kita belum belajar sama sekali, belum tahu sama sekali. Ya, hanya seperti itu kesimpulannya. Di dalam Islam ada Bhinneka Tunggal Ika, di dalam Hindu ada Bhinneka Tunggal Ika, di dalam Katolik ada Bhinneka Tunggal Ika, Buddha ada Bhinneka Tunggal Ika, Kejawen ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah konsep, dan agama itu pun juga konsep, tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah konsep puncak terakhir dari semua agama, konsep terakhir. Dan ketika konsep itu diterima, maka ya pikiran berpikir, dengan pikiran bisa berpikir dengan benar, maka ketemulah diri yang tanpa konsep itu, atau Tuhan itu yang ada di dalam diri setiap manusia. Ya, seperti itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah warisan dari beliau-beliau bijak zaman dulu, pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, peninggalan warisan untuk kita belajar supaya kita tahu diri. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.